Oke, sebentar ya. Filenya dulu. Ya, Mas. Oh, belum bisa share screen ya? Oke, mungkin untuk host bisa di enable share screen. Apakah sudah bisa, Mas? Ya. Oke, udah. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah terlihat share screen-nya. Oke, kimia 2. Kita kalau nggak salah itu untuk EAS itu mulai sekian ya, 18 tentang reaksi heterogen dengan katalitik. Oke, kita bahas untuk soal yang nomor pertama. Nah, ini melalui analisa kesetimbangan material atau mole balance, cell balance untuk packed bed reaktor, buktikan bahwa laju reaksi R pada reaktor tersebut merupakan rasio antara diferensiasi laju alir molar, DF, dan diferensi berat katalis DW. Nah, jadi perbedaan dengan TRK1 dan TRK2 itu ada di sini. Kalau TRK1 kan basisnya adalah volume ya. Di sini dia menggunakan volume, dP. Nah, tapi dalam TRK2 ini dia menggunakan basisnya berat katalis DW. Nah, sebenarnya secara prinsip sama, cuma kita nanti tinggal menyesuaikan satuan daripada ini. Kalau sebenarnya kan V berarti satuan volume, di sini nanti memakai satuan berat. Nah, kemudian di sini adalah reaktor packed bed. Nah, di mana reaktor packed bed ini prinsipnya itu sama dengan reaktor PFR atau plug flow reaktor atau reaktor tubular. Jadi kita bisa turunkan dari kesetimbangan termal material tersebut, di mana seperti biasa, di mana mass balance kan in, min out, plus generasi sama dengan akumulasi. Oke, seperti ini. Nah, di mana nanti akumulasi kan sama dengan 0, proses steady state.
Sehingga tinggal input, output, dan generasi. Nah, jadi kalau skema dari backbed kan seperti ini, sama dengan plug flow. Nah, seperti ini, di mana masuk kan laju alir mau, berarti kan disebutnya sebagai FA0, kemudian keluar yaitu FA. Nah, berarti ini kan FA pada saat. Kemudian kita ambil elemen di sini. Kalau plug flow kan kita ambil elemen, ya. Di mana di sini pada titik W, di sini W plus delta W. Daripada kan gini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dari sistem ini kita bisa tulis gambarkan kan seperti ini. Jadi diambil elemen sebesar delta W, ya W plus delta W, di mana masuknya FA pada titik W sampai FA pada saat titik W plus delta W. Ini dari mau balance, yaitu in min out generasi sama dengan akumulasi, di mana akumulasi sama dengan 0. Kemudian ininya kan berarti FA pada saat titik W, kemudian outnya FA di mana saat W plus delta W, kemudian generasi kan berarti RA aksen dikalikan dengan delta W. Nah, sehingga kita bagi kedua ruas atau kalikan dengan seper delta W diperoleh FA pada titik W min FA W plus delta W per delta W plus RA aksen sama dengan 0. Kita pindahkan ruas menjadi min RA aksen sama dengan min FA W plus delta W min FA W per delta W. Nah, kita tahu bentuk ini kalau bisa kita limitkan. Limitkan untuk delta W mendekati 0, nanti akan membentuk diferensial kan. Karena kan turunan F aksen X di kalkulus itu kan sama dengan limit delta X menuju 0 dari Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, itu adalah turunan atau df dx. Nah, begitu dengan ini, maka diperoleh min RA aksen sama dengan min dfa dw. Sehingga laju RA aksen sama dengan perbandingan antara diferensiasi laju molar per diferensiasi berat katalis. Jadi diperoleh ini. Itu yang A. Oke, apakah ada pertanyaan? Atau nanti per nomor aja ya? Oke, ini yang A sudah selesai. Kemudian, tunjukkan suatu persamaan matematis di mana berat katalis W merupakan fungsi integratif dari parameter konsentrasi C dan reaksi R. Oke. Jadi sama prinsipnya dengan menggunakan mau balance tadi, kita perolehkan min RA aksen sama dengan DFA dW. Ya. Dimana kita ketahui kan FA kan FA kali CA kali V0, ya kan? Kalau kita analisis satuan kan FA mol per waktu sama dengan kan CA kan mol per volume, dimana V0 kecil itu kan volume per waktu. Sehingga dapatkan ini, sehingga FA nanti bisa dituliskan DCA kali V0. Nah, bisa substitusikan ini. Jadi DW sama dengan min DF, DCA kali V0. Di mana V0 kan konstan, volumetric rate bisa keluar dari fungsi integrasi atau pakai turunan rantai sebenarnya kan. Berarti kan DCA V0 per nanti DW ya kan, DW
kan sama dengan nanti kan berarti pertama kan JCA DW kali V0 ditambah berarti kan CA dV0 dW, di mana ini kan konstan nilainya 0, jadi tinggal suku ini, sehingga nanti jadi DW min V0 di min RA aksen. Jadi ini, nah, kemudian jadi seperti ini, DW sama dengan min V0 DCA per min RA aksen, sehingga kita integrasikan kedua sisi, di mana ini batasnya 0 sampai V, kemudian ini CA0 sampai CA, diperoleh W sama dengan min V0, yaitu integral dari DCA per min RA aksen dari CA0 sampai CA. Nah, di mana kalau ini CA0 sampai CA kan besaran CA0, jadi kita bisa balik basisnya dengan memberi tanda minus, hingga minus kali minus kan positif di CA sampai CA0. Jadi berat katalis dinyatakan dari fungsi integratif dari DCA terhadap min RA aksen untuk batas CA sampai V CA0. Kalau terlalu cepat bilang ya. Oke. Oke, sudah kita dapatkan nomor B, yaitu tunjukkan suatu persamaan matematis di mana berat katalis B merupakan fungsi integratif dari parameter konsentrasi C dan reaksi R. Oke, kemudian dari penurunan di atas, suatu reaktor packed bed memiliki harga waktu berat wait time, yaitu W CA0 per FA0 sama dengan tau aksen. Nah, untuk term fungsi konversi X. Nah, kalau tadi kan ini masih fungsi konsentrasi. Di sini fungsi laju alir molar. Nah, kita cari di sini fungsi konsentrasi. Nah, sehingga dari persamaan terakhir ini, kita bisa tuliskan kan CA, itu berarti kan CA konsentrasi air kan yang konsentrasi A mula-mula dikurangi dengan konsentrasi yang bereaksi, yang terkonversi. CA0 kalikan XA. Sehingga kita substitusikan ke sini, diperoleh W per V0 sama dengan min D. CA0 min CA0 XA. Nah, ini pakai aturan rata juga, sehingga nanti tinggal keluarnya CA0 kali DXA per min RA aksen. Di mana nanti W per V0 ini merupakan tau aksen. Ya, kalau di TRK1 kan V per V0. Itu tau. Nah, di sini W per V0 adalah tau aksen. Jadi diperoleh W per V0 sama dengan D CA0, di mana ini CA0 kan keluar karena konstan DXA per min RA aksen. Nah, sehingga bisa diintegralkan CA0 sama dengan 0 XA DXA per min RA aksen. Sehingga tau aksen per CA0 sama dengan integral dari DXA per min RA untuk batas 0 sampai XA. Oke. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Persamaan pertama, ya, fungsi ini sama dengan tau aksen per CA0. Oke, yang kedua kita pakai persamaan yang kita peroleh pada soal nomor A. Kita integralkan W sama dengan min DFA per min RA aksen, di mana FA sama laju alir mula-mula dikurangi dengan laju alir yang terkonversi. Hingga W sama dengan FA0 kali DXA per min RA aksen, W sama dengan FA0 dikali 0 sampai XA DXA per min RA aksen. Sehingga diperoleh W per FA0 sama dengan integral dari DXA per min RA aksen untuk 0 sampai XA. Nah, kita dapat persamaan ini. Sehingga kita dapat sama dengan, kan, karena ini kesamaan ya, kesamaan ini. Sehingga kita bisa sama dengan, kan ini tau aksen per CA0 ya. Nah, sehingga bisa jadi dua suku ini aja. Sehingga tau aksen per CA0 sama dengan W per FA0. Sehingga tau aksen sama dengan W dikali CA0 per FA0. Sehingga diperoleh wait time dari reaktor packed bed.
Oke, ini sudah terbukti didapatkan WCA0 per N0 sama dengan tau aksen untuk fungsi term dari fungsi konversi atau X. Permisi Mas, Ya. ini ada yang raise hand dari Mbak Ayu Paramita. Oh ya, silahkan. Oke, silahkan untuk Mbak Ayu. Oh, permisi Mas, apa mungkin untuk soalnya bisa di-share dulu ya Mas? Jadi kita bisa sambil baca gitu. Halo Mas Ferry. Oh, oke, ini sudah di-share Mas Ferry di chat box. Terima kasih banyak Mas. Mohon maaf Mas, sepertinya masih belum di unmute ya. Oh iya, sorry. Oke, kita lanjutkan untuk bilangan Dahm-Kohler, yaitu dA sama dengan KCA0 pangkat N min 1 kali tau untuk reaktor packed bed, di mana reaksi merupakan orde 1 dan terkonversi 80%. Oke, di sini berarti orde 1 kita uraikan dulu. Jadi ini kan berarti N-nya sama dengan 1, di mana N di sini kan orde reaksi. N sama dengan 1, berarti dA-nya untuk orde 1, bilangan Dahm-Kohlernya adalah K dikali CA0 pangkat 0 dikali tau. Kan gini. Jadi hasilnya kan K tau. Nah, karena ini dalam fungsi katalis, jadi misal tau aksen nanti. Nah, gini sama aja. Oke, terkonversi 80%. Nah, ini kita harus menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh sebelumnya, supaya kita bisa nanti memperoleh nilai, kan belum ada data kinetika ya di soal nomor B ini. Nah, kita nanti harus mencari nilai K tau aksen ini. Kita harus nyari berapa sih tau aksennya dari sini nanti. Oke, kita bisa, nah, kita pakai persamaan yang ini. Kita bisa pakai ini, tau CA0 aksen ini. Ya. Sehingga kita, ini kan sudah kita dapatkan tadi, sehingga kita bisa tuliskan tau aksen sama dengan CA0 untuk 0 sampai 0,8 dXA per min RA aksen, di mana min RA aksen karena orde 1 kan berarti K aksen kali CA. CA-nya pangkat 1 di sini. Sehingga K aksen dikali CA0 1 kurang XA. Oke, K aksen sama dengan CA0 kali 1 kurang XA. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, di mana CA0 kan ini sama, bisa keluar tanda integral, jadi sama. Sederhanakan kan nanti tinggal integral dari 0 sampai 0,8 ini dXA per KCA0, oh sorry, K kali 1 min XA. Ini kan 1 per K, aksen 0 sampai 0, langsung aja di integral. Berarti kan ini ketemunya nanti min ln 1 min XA dari 0 sampai 0,8. Nah,
Oke, jika integral dimasukkan kalkulator ya, nanti didapatkan nilainya K atau aksen, kan ini bisa pindah ke sini, K atau aksen sama dengan ln 1 min XA 0 sampai 0,8 diperoleh K atau aksen 1,6095, di mana K atau aksen ini adalah bilangan Damkohlernya. Sehingga didapatkan bilangan Damkohlernya adalah 1,6095. Jadi kita bisa pakai persamaan yang sudah kita peroleh tadi untuk bisa mendapatkan bilangan Damkohlernya. Nah, biasanya Damkohler ini juga merupakan suatu rasio ya. Biasanya kalau jika terdapat dua reaktor, maka BA2 itu sama dengan 2 kali BA1. Begitu juga dengan taunya. Tau 2 sama dengan 2 kali tau 1, kemudian B2 juga 2 kali B1. Oke. Kemudian dari C dan D, perhitungkan kebutuhan katalis PBR untuk reaksi fase gas dari A, P min RA aksen sama dengan 5CA, konversi 80%, feed gas murni, CA0-nya 500 meter kubik jam, kemudian 100 mol per meter kubik. Oke, jadi kan langsung jadi hubungan ini kan sudah dapat ya. Dari hubungan ini dapat tadi 5CA. 5CA dari perhitungan C dan D diperoleh tadi K atau aksennya kan 1,6095 min RA aksennya kan 5CA, jadi ini kan K. K diperoleh sehingga taunya diperoleh. Nah, kita punya rumus perhitungan pada C. Nah, ini di mana tau aksen sama dengan W CA0 per FA0. Sehingga W sama dengan FA0 kali tau aksen per CA0. Seperti ini, di mana kita jabarkan FA0 di sini adalah CA0 dikalikan V0. Coret-coret hingga tau aksen tinggal tau aksen dikalikan dengan V0. Sehingga diperoleh 0,3219 dikalikan V0 500 sehingga diperoleh 160,95 kg katalis. Oke, itu untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan? Atau terlalu cepat? Ini ada yang raise hand Mas dari Mbak Ayu Paramita. Oke, untuk Mbak Ayu dipersilahkan. Permisi Mas, mau nanya yang pembahasan nomor 4 nomor D tadi. Itu kan kalau di persamaannya itu kan rumusnya bilangan Damkohler itu kan pakai tau biasa. Nah, kalau kita ganti pakai yang tau aksen tuh apa nggak apa-apa ya Mas? Soalnya kan beda di itunya ya Mas. Apa kalau yang tau biasa kan dari reaktor apa gitu. Agak beda di rumusnya ya Mas. Kan iya, kan wake time ini ya, tau aksen sama lain. Ini kan nanti K aksen. Nah, ini kan satuannya K kan juga beda. K aksen kan satuannya berarti apa? Mol per kilogram ya. Kilogram katalis per hour gini ya. Kalau K aksen.
Tapi kalau untuk K biasa, itu kan nanti rumusnya mol per meter kubik dikalikan waktu. Gini. Jadi kalau aku baca kemarin itu sama aja. Seingatku itu untuk itu. Karena apa? Apa ya? Similar atau analogi gitu. Analogis. Hingga beda di satuan K aksen sama K aksen ini. K aksen ini. Secara prinsipnya sama. Oh ya, baik Mas, paham. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin dari peserta lain ada yang masih ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada Mas, jadi mungkin bisa dilanjut. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ringkasan data reaktor tipe Berti untuk reaksi dari A menjadi B memakai katalis padat seberat 5 gram dan konsentrasi umpan CA0, ini kan W, dan konsentrasi umpan 20 mol per meter kubik. Ini CA0. Kemudian tingkat tertera seperti ini, laju umpan, ini V, hati-hati, konversi XA. Nah, dari data tersebut tentukan persamaan laju reaksi. Nah, kira-kira ini, ada yang tahu tipe Berti ini termasuk tipe apa reaktornya? Dia similar sama PFRK atau MFR? Nah, itu. Kita tentukan itu dulu. Tipe Berti ini dia termasuk reaktor tipe plug flow atau mixed flow. Nanti jawabannya ada di 11B. Kalau nanti kalian buka di chapter 18 seingatku. Chapter 18 halaman 398. Nah, di situ ada eksperimen tentang prinsip dari kerja dari reaktor Berti, di mana prinsip kerjanya merupakan tipenya adalah tipe mixed flow reaktor. Jadi tipe Berti ini merupakan MFR. Di Levenspiel halaman 398. Itu ada, jadi dia merupakan prinsipnya menggunakan prinsip reaktor MFR lah. Kemudian untuk kita menentukan persoalan reaksi, kita nanti bisa menggunakan metode diferensial ya. Metode diferensial untuk kita plot. Jadi kan persamaannya jadinya kan min RA kan sama dengan min DCA DT sama dengan KCA pangkat R. Nah, kemudian kita logkan kedua sisinya. Nah, berarti kan ini sama dengan log K ditambah N log CA. Di mana N nanti merupakan slope, ya kan? Log K ini intercept-nya. Oke. Nah, kita uraikan dulu karena ini reaktor mixed flow, persamaannya kan jadi tidak ada diferensialnya ya. W per FA0 sama dengan XA per min RA aksen. Ini. Nah, gimana memperoleh ini? Ini
dari kalau diturunkan ini kan FA0 FA kan in disappearance plus akumulasi. Ini kan berarti FA0, outnya FA. Nah, di sini kan nggak ada elemen volume, tapi volume langsung. Nah, ini kan tinggal diturunkan nanti ketemu ini, karena ini V berarti, RA kali V. Jadinya kan FA0 berarti kan FA0 sama dengan ini FA0 X min, sorry. XA tambah min RA V. Jadi misal kalau lupa rumus-rumusnya kan bisa, tapi kalau lihat buku, kalau kelamaan kan bisa menurunkan sendiri. Nah, jadi kan nanti FA0 dikurangi FA0 kan ini habis. Jadinya tinggal FA0 XA. A sama dengan min RA aksen dikali W. Nah, sudah dapat kan hubungannya sama kayak ini. Nah, sehingga kita nanti mencari 1 per min RA aksen atau langsung min RA aksen sama dengan W per FA0 XA. Oke, data W ada, FA0, kan ini nanti CA0 kali V0. Ada, nah tinggal kita nanti dapatkan. Kita hitung, ntar aku buka Excel-nya untuk lihat. Oke, nah ini kan sekarang bisa langsung cepet pakai ini ya. Kalau misal pakai kalkulator juga bisa. Cuma kalau sekarang kan online bisa pakai Excel. Kalau boleh pakai Excel. Kalau enggak di kalkulator Casio juga bisa mencari slope dan juga intercept. Nah kan kita tahu tadi W 5 gram
0,005 kilo, CaO-nya 20 mol per meter kubik. Nah, kemudian kan diketahui, hati-hati, V0 kan ini meter kubik per jam, kemudian konversi. Nah, kita cari Ca. Di mana Ca kan Ca0 itu min XA. Oke, ketemu Ca. Nah, tadi min Ra aksen kan rumusnya dibagi ini rumusnya min Ra aksen. Dapatkan min Ra aksen. Nah, kemudian kita log. Terserah pakai log atau ln sama aja. Yang penting kedua sisi kita logkan. Log Ca kan ini kan log, berarti kan ini log min Ra aksen kan berarti log dCa dt ya. Nah, sama aja. Dilogkan, kemudian kita plot. Di mana tadi sumbu Y-nya adalah ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Oke. Sehingga didapatkan ini persamaannya. Y sama dengan 1,3981 X plus 2,541. Di mana ini intercept. Kemudian ini slope-nya. Di mana slope tadi menunjukkan orde. Nah, kemudian K ini di sini merupakan intercept. Nah, di mana di sini nanti adalah log intercept sama dengan log K. Sehingga K itu sama dengan 10 pangkat intercept. Dapatkan ini. Jadi artinya 1,3981, kemudian K-nya ada 347,5362. Sehingga kita kembali lagi ke tadi, diperoleh, nah ini ordernya 1,3981, kemudian log K, kemudian K-nya adalah 347,5362. Sehingga min Ra aksen yaitu Ca pangkat N, sehingga min Ra aksen sama 347,5362, Ca pangkat 1,3981 mol per kilogram katalis hour. Nah ini satuannya, hati-hati. Oke, untuk nomor 2 apakah ada pertanyaan? Ini ada yang raise hand Mas dari Mas Ahmad Habib Ramadana. Oke. Oke, untuk Mas Ahmad Habib mungkin bisa ditanyakan. Yang soal ini kan diketahuinya itu W sama V0-nya, kemudian nyari persamaannya. Misal kalau dibalik itu Mas, yang diketahui Ca, terus disuruh nyarinya itu W, kemudian kan ini kan mix flow, misal ditanyakannya W dalam plug flow itu gimana ini? Gimana tadi? Kan kalau yang diketahui di soal ini kan Ca
yang diketahui kan W sama nilai finolnya. Terus Iya. mencari persamaan laju mineralnya kan. Kami misalnya itu diketahui CA sama finol udah suruh cari W-nya dalam Mencari. Kalau plug flow kan kita tinggal ubah persamaannya ini jadi persamaannya plug flow kan. Ini. Nah, ini kan jadi plug flow tadi. Plug flow kan PBR tadi apa? Aksen per CA0 dengan integral dari 0 sampai SA per RA aksen. Ini. Terus kemudian yang diketahui W, tapi W-nya ditanyakan. W-nya ditanyakan, ya. Terus yang diketahui CA sama finol. CA sama finol. Sorry. W-nya ditanyakan, yang diketahui cuma itu. Apa nggak kurang yang diketahui kalau cuma sama CA? Ya sama diketahui itu Mas, untuk CA0-nya sama konversi sama laju. Iya kan CA0 diketahui. Konversi diketahui kan otomatis CA udah dapat. Terus V0 dapat tapi ini nggak ada. Kalau dia di persamaan ini derajat kebebasannya sama nggak? 0 nggak? Nol sih Mas, derajat kebebasannya. Yang diketahui kan apa aja berarti? CA0, W-nya kan nggak ada. W-nya nggak ada. W-nya nggak ada. W-nya dicari. Jadi kalau dari persamaan ini nggak bisa kayak. Terus persamaan laju reaksi juga nggak ada kan? Iya nggak ada. Reaksi nggak ada. Terus tanyakan itu. Kalau gitu ya berarti langsung. Tapi T-nya nggak ada juga ya. T. Oh, T nggak usah. Berarti CA. Terus mencari DCA DT. Berarti nyari lajunya manual dong. Iya Mas, cari manual. DCA DT. Iya. Iya. Ya gitu berarti. Nggak bisa pakai rumus gini. Itu untuk ordernya kan nggak bulat Mas, ya misal dibulatkan. Nyarinya. Jadi per perubahan. Ya nggak apa sih dibulatkan ya. Dibulatkan misal ke 1,5 kah atau 1 gitu. Ya ini berarti kalau R-nya kan berarti harus mencoba. Dihitung satu-satu. Makasih Mas. Gitu. Oke. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan dari peserta yang lain? Sepertinya belum ada, Mas. Jadi mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, reaksi dekomposisi orde 1 suatu fase cair A menjadi P dilakukan pada suatu reaktor berpengaduk mudah alir. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, direkomendasikan oleh petugas bagian produksi untuk mengganti jenis katalis. Sebagai referensi, dilaporkan data percobaan dari reaktor alir
skala laboratorium dengan rincian. Nah, ini ada 2 kali run 1 dan run 2. Untuk run pertama di mana diameter kalkulus 4 mm, beratnya 4 gram, fit A-nya 15 mol per liter, laju alirnya 10 liter per jam untuk konversi 0,2. Jadi di sini diketahui dP, terus W, kemudian CA0, kemudian laju alir ini V0, konversi XA. Oke, kemudian run kedua juga begitu, diketahui diameter katalis 2 mm, beratnya 6 gram, fit A-nya 20 mol per liter, laju alirnya 5 liter per jam, kemudian konversinya 0,6. Berikan penilaian terhadap rekomendasi tugas tersebut dapat diterima. Apakah rekomendasi dapat diterima? Berikan koreksi terhadap rekomendasi tersebut jika diperlukan. Oke, nah kita bandingkan satu persatu. Pertama kita bandingkan diameternya. Nah, kita nanti melihat rejimnya, apakah dia di rejim kinetik atau di rejim strong core diffusion. Nah, pertama kita bandingkan dP1 per dP2 diperoleh 2. Atau nanti misal dP2 per dP1, jika tidak apa-apa dP2, berarti nanti K-nya itu K dibalik juga. Kan ini kalau dP1 per dP2 berarti K-nya kan K2 aksen per K1 aksen. Kemudian kalau nanti pakai dP2 per dP1 berarti K1 aksen per K2 aksen. Menyesuaikan. Kemudian reaktor berpengaduk mode alir lah. W sama dengan per FA0 sama dengan SA per min R aksen. Persamaan mix flow, kemudian kita cari min R aksennya sama dengan CA0 V0 XA per W. Nah, diketahui semua, dapat RA aksennya seperti ini. Nah, namun kita bandingkan nilai K, di mana min RA aksen karena orbit 1, maka K aksen CA0 kali 1 min XA. Hingga K aksennya adalah min RA aksen per CA0 1 min XA. Sehingga didapatkan K aksen, K2 aksennya ini 0,625 per 0,125. Sehingga didapatkan K2 aksen per K1 aksennya adalah nilainya 2. Nah, sehingga dia ada di dP1 per dP2. Di sini. Nah, di sini merupakan rejimnya adalah, berarti kan dia strong core diffusion. Tahanan yang resisten yang dominan kan strong core. Berarti kan di sini artinya kinetiknya berjalannya cepat ya. Kinetikanya cepat, jadi tidak ada nggak ada masalah dengan kinetika reaksi. Yang ada masalah pada transfer massa di katalis tersebut. Sehingga biasanya kalau misal ada masalah di kinetika laju reaksinya, kita yang direkomendasikan itu kita mengubah parameter reaksi atau kondisi operasi seperti pressure dan temperatur, kan itu nanti hubungannya sama nilai K. Nah, kemudian apabila yang bermasalah pada transfer massanya, itu biasanya kita dengan mengatur seperti kecepatan pengaduk. Kan ini kan mix flow ada pengaduk. Nah, untuk itu kalau transfer massa biasanya kita rekomendasinya adalah digunakan untuk pengaduknya mungkin dipercepat atau seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk strong core diffusion. Nah, untuk kinetik, kalau misal ada masalah dengan kinetikanya yang lambat, nah itu bisa diatasi tadi dengan mengatur kondisi operasi seperti P dan T-nya dievaluasi, mungkin dari katalisnya juga. Tapi kalau dari transfer massanya, nah itu mungkin bisa dengan cara kecepatan pengaduk dan lain sebagainya. Itu untuk soal nomor 3. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini ada yang raise hand, Mas. Yang pertama ada dari Mas Ahmad Habib. Oke. Bisa langsung ditanyakan untuk Mas Ahmad. Ya, saya izin bertanya lagi, Mas. Untuk yang ini kan strong diffusion kan, untuk yang airnya itu apa? Hanya lebih dari 1 atau di bawah 1 juga? Soalnya kan kalau yang free raging itu sama dengan 1. Misal kalau 0,9 itu apakah termasuk strong juga, Mas? Oke.
Ya, free region kan sama dengan 1 di sini kan? Ya. Kinetik. Nah, strong point ini tergantung pada perbandingan antara diameter ini. Kalau dia misal 0,9 kan berarti intermediate di tengah-tengah di sini kan, lebih cenderung ke kinetik. Itu 0,9 perbandingan antara apa ya, K2 per K1-nya itu. K2 per K1-nya. Iya, berarti kan cenderung ke kinetik biasanya. Kalau misal di tengah gitu biasanya seingat saya dulu tergantung dia condongnya ke arah mana intermediate. Ke transfer masanya atau ke diffusion-nya atau ke free diffusion. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Habib. Ini selanjutnya masih ada yang raise hand Mas dari Mas Adinata Setiawan. Oke, silakan. Mas izin bertanya Mas. Jadi saya masih bingung tentang rekomendasi tadi Mas. Karena untuk nentuin itu strong power jenisnya tuh kita perlu bandingin K2 K1 sama apa tadi ya? DP2 DP1 gitu ya Mas. Untuk nentuin areanya dulu. Iya, kita untuk menentukan itu kita lihat dulu perbandingan antara partikelnya katalis dan juga kinetikanya. Nah, kinetik untuk masuk rezim kinetik itu sama dengan 1. Nah, untuk selain itu sama entah 2 atau setengah itu masuk strong power diffusion. Kan tinggal dibalik aja kan. Kalau misalnya ini pakai DP2 DP1 berarti kan perbandingannya setengah. Berarti kan K2 berarti kan ini dibalik juga setengah kan nanti hasilnya. Nah, dia masuknya strong power diffusion. Pokoknya kinetik itu selalu di 1. Nah, nanti tergantung K2 aksen per K1 aksennya masuk 1 atau di strong power ini. Nah, karena ini kan masuk di strong power diffusion. Sehingga dia rejimnya strong power diffusion kan berarti dari yang mengontrol kan berarti dari difusi karena kinetikanya kan tidak ada masalah. Ya kan, kinetikanya laju reaksinya kan tidak ada masalah dari kinetika reaksi. Sehingga kita mengaturnya pada masalah di transfer massa. Ya kan? Transfer massa yaitu dengan cara tadi pengaduk. Kan itu mengatur pengaduk rekomendasinya. Itu. Oh iya, berarti kalau misalnya di regionnya kinetik, berarti tadi rekomendasinya apa ya, Mas? Kalau masalahnya di kinetika, itu kita yang berpengaruh pada kinetika biasanya, Pak. Kan kondisi operasi kan, nilai K ini kan. Kondisi operasi berarti P dan T. Ini biasanya kalau kinetik yang diatur, yang rekomendasinya adalah mengubah kondisi operasi P dan T. Karena ini nanti hubungannya ada dari persamaan Arrhenius kan. Di mana K, ya kan, energi aktivasi dipengaruhi oleh T. Oke Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Adinata. Apakah ada pertanyaan dari peserta yang lain? Pertanyaannya masih belum ada, Mas. Mungkin bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf, Mas. Sepertinya suaranya putus-putus, Mas. Reaksi gas A terreaksi dengan liquid berdasarkan reaksi yaitu 10 mol per ya. Iya, tadi suaranya putus-putus, Mas. Oke, karena Mas Ferry terdisconnect, mohon ditunggu sebentar ya buat peserta Orange Tutorial. Jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk mengakses link record dari
OT hari ini. Oke, sorry, terputus, koneksi kurang stabil. Oke, kita lanjutkan. Oke, soal nomor 4 tadi absorpsi gas. Nah, reaksi pada reaktor packed bed. Ini ada reaksinya, persamaan laju reaksi, kemudian area spesifik reaktor, berarti ini A adalah 100 meter kubik reaktor. Kemudian pressure liquid FL adalah 0,1, kemudian diffusivity DAL sama dPA yaitu 10 pangkat 6 meter persegi per hour. Tekanan parsial A diketahui 75 Pascal dengan konsentrasi di B di cairan yaitu Cp 100 mol per meter kubik liquid. Kemudian konstanta laju reaksi ini K-nya adalah 10 pangkat 5 meter kubik liquid per mol hour. Kemudian Henry's konstan, konstanta Henry-nya 10 Pascal meter kubik liquid per mol. Nah, kemudian perhitungan laju reaksi proses absorpsi reaktif di atas, tentukan pula kontribusi dan fase yang terlibat dalam persentase untuk memberikan resistensi transport reaksi. Oke. Ini bab 23 kalau nggak salah. Oke, pertama kita hitung nilai modulus datanya dulu, di mana tadi kan sudah diketahui ada KA, KLA, kemudian area spesifik, pressure liquid, DAL, PA, kemudian konsentrasi B, kemudian kinetika reaksi, konstantanya, kemudian konstanta Henry. Kita bisa hitung modulus Hata, yaitu akar difusivitas A dikali K CA per KAL. KAL kan bisa dihitung dari sini kan. A-nya kan diketahui, berarti KAL kan dapat 1. Sehingga diperoleh modulus Hatanya 3,1622. Nah, kemudian dicari enhancement faktornya terlebih dahulu dengan asumsi ini EI sama spill. Oke. Nah, kita asumsikan PA sama dengan PAI dulu, sehingga didapatkan enhancement factor-nya adalah EI-nya adalah 14,333. Nah, di mana ini merupakan range-nya ada di limit antara MH modulus Hatanya itu lebih kecil dari 5 kali EI, tapi lebih besar dari EI per 5. Nah, termasuk kalau di grafik di halaman 530, dia masuk phase second order reaction. Ya. Sehingga dari figur 234 diperoleh enhancement factor-nya adalah 2. Coba buka nanti di level spill di grafiknya. Halaman 530. Itu hubungan antara grafik, ya, sumbu X-nya adalah modulus Hata, sementara sumbu Y-nya adalah E, ya, enhancement factor-nya. Oke, kemudian kita hitung laju reaksinya, yaitu mid RA sama dengan PA per 1 per KAGA ditambah konstanta Henry per KALAE ditambah konstanta Henry per KCP fraksi liquid. Sehingga didapatkan laju reaksinya, itu kita masukkan angkanya, diperoleh bahwa yaitu 499,9669 mol per hour meter kubik reaktor. Ini untuk konstanta laju reaksi. Maaf, untuk laju reaksinya. Sementara tadi ditanya laju reaksi, proses absorpsi reaktif di atas, tentukan pula kontribusi.
Nah, kemudian kita cari kontribusinya masing-masing. Jadi kita hitung satu persatu. Di gas film, kemudian di liquid film, dan di bulk liquidnya. Satu, di gas film kan berarti ini 0,1 dibagi semua ini, hasilnya 6,6667. Kemudian di liquid film, 0,1, oh 0,01, sorry. 110, 0,05 ya. 0,05. Nah, 0,05 per 0,1 plus 0,05, jadi 33,33%. Paruhnya ini benar. Kemudian bulk liquidnya 10⁻⁵, sehingga ini biasanya persentasenya ini kontribusi untuk masing-masing area di gas film, liquid film, dan juga di bulk liquid. Nah, kemudian reaksinya itu berarti terjadi di liquid filmnya, susunan reaksinya. Jadi termasuk fast second order reaction. Oke, jadi itu Mohon maaf Mas, suaranya putus-putus Mas. Apa ada pertanyaan? Ya, untuk peserta apakah ada pertanyaan mengenai soal Dari mana tadi putus-putusnya? Perlu diulang nggak? Tadi waktu menjelaskan itu sempat putus-putus Mas. Atau perlu diulang tadi putus-putus sampai mana? Bagaimana dari Oh, gitu ya dah. Coba aku ulang dari awal dikit ya. Baik Mas. Oke. Oke, di sini pertama kita hitung dulu nilai modulisata, yaitu persamaannya akar dA KCA per KAL. KAL kan bisa diperoleh di mana area spesifik sudah sorry putus, koneksi kurang stabil. Bentar. Baik Mas. Oke, modulisata, kemudian enhancement factor-nya diasumsikan dulu PAI sama dengan PA diperoleh 14,333. Sehingga kalau aku cari eleven spin. Permisi Mas. Belum? Oh, iya Mas. Sudah ya? Oke. Nah,
Oke, sepertinya Mas Ferry terdisconnect. Mari kita tunggu Mas Ferry untuk kembali di Zoom. Oke, sorry putus lagi ya. Oke, ini kita sambung lagi. Nah, tadi didapatkan 14,333, kemudian itunya apa? EI-nya 14,33, modulus satunya 3,16-an ya, 3,16. Nah, ini dia termasuk di range ini. Nah, kemudian range ini nanti tinggal kita cari aja 3 di mana, 3 kan di sekitar sini. Nah, 3 sekitar sini, kemudian kita hubungkan, nanti ketemu, dipotongkan sama EI, ketemu nilai E-nya berapa. Ketemu tadi sekitar 2 kalau nggak salah, E-nya, initial vektornya 2. Nah, kemudian kita masuk ke nyari laju reaksinya. Pakai rumus ini, NRA sama dengan PA per 1 per KAGA plus HA per KALA kali E ditambah HA per KCBL. Sehingga diperoleh laju reaksinya dalam 499,967 atau sekitar 500 mol hour per meter kubik reaktor. Kemudian profil resistansi masing-masing area dari gas film, kemudian liquid film, dan bulk liquid. Kita hitung masing-masing dari ini. Nah, ini untuk gas film. Kemudian ini kan liquid film. Kemudian ini bulk liquidnya. Ini gas film. Ini liquid film. Ini bulk liquid. Hingga dapat kontribusi dalam persentase untuk gas filmnya 66,6667%, liquid filmnya 33,33%, bulk liquidnya 6,6667, 10,3%, sangat kecil. Nah, reaksi berlangsung di liquid film, zona reaksinya. Oke, itu untuk nomor 4. Apakah ada pertanyaan? Apakah dari peserta ada pertanyaan mengenai nomor 4? Oke, ini ada yang raise hand Mas dari Mas Adi Natastiawan. Mungkin bisa langsung. Oke, izin bertanya Mas. Saya masih bingung untuk membaca grafiknya Mas. Itu kan berarti MH-nya 3 terus dihubungkan sama EI yang nilai 14 itu ya Mas? Halo, apakah suara saya terdengar Mas? Iya Mas, suaranya terdengar. Oh iya. Permisi Mas Ferry. Mohon maaf Mas. Cek. Sudah terdengar? Terdengar Mas, namun putus-putus Mas suaranya. Tes. Halo? Suara terdengar udah? Sudah Mas. Oke. Tadi grafik ya? Oke, sepertinya Mas Ferry mengalami kendala koneksi.
Halo, Mas Ferry. Sorry, ya halo, sorry, jaringan ini pas buruk. Ya, kan itu dipotongkan sama tadi sumbu X sama MH. MH kan sumbu X, kemudian sama EI itu tadi. Ya kira-kira itu terus ditarik ke kiri itu berapa dapat nilai E-nya. Garis EI kan yang hitam tebel itu. Berarti kan EI-nya tadi yang 3,16 terus bukan. MH-nya itu yang 3,16, yang EI-nya Iya. yang 14 tadi kan, Mas? Iya. Nah, itu dibacanya habis itu ke mana, Mas? Ke kiri? Ke kiri. Atau pas berapa itu? 3,16. Kayak nggak pas atau... Oh, EI itu gitu. berarti yang EI itu yang garisnya gelombang-gelombang ya, Mas Ati ya? Iya, yang hitam itu, yang gelombang-gelombang. Oh iya. Saya salah baca, Mas. Iya. Terus sama itu, Mas, untuk nentuin reaksi terjadi di mana kan tadi jawabannya yang liquid film ya, Mas? Nah, itu gimana, Mas, nentuinnya? Saya pikir tuh selama ini yang paling dominan. Tadi kan yang dominan yang gas film ya, Mas? Sebenarnya di grafik itu kan ada itu. Di grafik kan sudah diketahui. Ada range-nya kalau MH-nya itu lebih dari 1, all reaction occurs in liquid film, no penetration. Nah itu. Oh, pokok berarti kalau misalnya dia di rentang 5 EI lebih dari MH lebih dari EI per 5 itu fast second order reaction in L film itu ya, Mas? Iya, betul. Oh, iya. Terus fungsinya persen-persen itu buat apa, Mas? Gimana? Sorry, putus-putus. Fungsinya persen-persen tadi buat apa, Mas? Untuk lihat resistansinya. Dia resistansinya paling besar di mana, paling dominan di mana. Gitu. Iya, makasih, Mas. Oke. Cuma lihat kontribusi dari masing-masing area dari bag liquid, kemudian liquid film sama di gas filmnya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Baik, dari peserta, apakah ada pertanyaan lain? Oke, ini Mas Adinata resign lagi, apakah ingin bertanya lagi? Iya, mau tanya lagi, Mas. Oke. Berarti itu terjadi di gas film atau bag liquid itu pas kapan ya, Mas? Oke, sebentar. Pertama kalau di bag liquid kan berarti kalau pada saat itu kalau di grafik kan MH apa itu MH-nya itu kan kurang dari 1 itu dia batasnya sampai sekecil mungkin kan dia terjadinya di bag liquid. Kemudian sebenarnya sama berkaitan ke itu ada beberapa case kan itu sebenarnya di mana? Kalau di Levenspiel halaman 527 itu ada beberapa case tentang itulah itu kan ada jenis-jenisnya itu ada sampai H. Itu ada letaknya dia terjadi di mana. Itu ada di halaman 527 sampai 528. Itu sama ada profilnya. Ada beberapa case juga yang terjadinya reaksi itu di sebelah mana. Untuk penjelasannya itu ada mulai tadi mulai 527 sampai ke 534.
Nah, kemudian kemudian ada lagi karakteristik kalau di halaman 534 itu untuk MH lebih dari 2 itu reaksi terjadi di film seperti case A, B, C, D. Kemudian untuk MH antara 2 sampai 0,02. Jadi ini lebih diperinci daripada grafik di figur 234. Itu intermediate, kasus intermediate di EFG. Nah, kemudian untuk MH-nya kurang dari 0,02 itu dia slow reaction. Dia terjadinya di bab liquid kan. Di main body of liquidnya. Reaksinya sangat lambat. Itu bisa dilihat untuk profil-profilnya. Halaman 527 sampai 534. Makasih, Mas. Oke. Baik, apakah selanjutnya masih ada pertanyaan lain dari peserta? Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand, bisa dilanjut ya, Mas. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 5, tentang shrinking core model. Ya. Yaitu partikel bola berukuran seragam, UO3 direduksi menjadi UO2 dalam lingkungan yang seragam dengan hasil sebagai berikut. Ada data T dan konversi. Jika reaksi mengikuti modelnya shrinking core, maka tentukan mekanisme controlling dan persamaan laju yang menyatakan peristiwa tersebut. Nah, ini ada di bab 25, jadi ada 3 ya, S controlling, zona abu, kemudian zona reaksi, sama satu lagi zona film kalau nggak salah, gas film. Nah, itu kita bandingkan nanti berdasarkan grafik, mana yang lebih dia mendekati linear. Jadi kita plot, kita bandingkan dari ketiganya nanti mana yang mendekati linear. Nah, itu bisa dilihat dari nilai R square-nya, R kuadratnya. Jadi, partikelnya berbentuk bola. Nah, untuk bisa dilihat di tabel 251 lengkapnya ada beberapa jenis partikel bentuknya silinder, slab, lalu spherical. Nah, rumusnya ini untuk pada ini gas film, untuk film kan T per tau sama dengan XB, kemudian zona abu T per tau sama dengan 1 min 3 kali 1 min XB pangkat 2 per 3 plus 2 kali 1 min XB, kemudian zona reaksi seperti ini. Nah, kemudian kita plot, sumbu X-nya adalah T, sehingga slope-nya adalah 1 per tau. Kemudian sumbu Y-nya dari yang panjang ini, 1 min 3 dan lalalala, dan juga reaksi 1 min XB pangkat 1 per 3. Kita plot, kita bandingkan mana yang menghasilkan regresi yang lebih bagus datanya. Dari semua itu dimasukkan, kita plot. Nah, Excel-nya udah kelihatan? Sudah, Mas. Oke. Nah, ya ini kita plot, ini T, kemudian X, kemudian ini variasi, kita plot masing-masing ya, kan tinggal masukkan aja. Kemudian kita plot, mana yang dia menghasilkan regresi yang lebih bagus. Nah, dapat dilihat, kalau pakai Excel lebih mudah, tapi kalau misal pakai kalkulator juga bisa. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada zona reaksi ini datanya lebih bagus ya. Kita lihat zona reaksi yang biru. Dia menghasilkan R kuadratnya itu 0,9699.
Sementara yang lainnya untuk zona abu 0,9554, yang zona gas filmnya itu 0,9329. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa reaksinya itu terjadi pada zona reaksi ya, atau lebih terjadi controllingnya, mekanisme controllingnya itu pada zona reaksi, pada shrinking core model di chapter 25. Ada 3 itu. Nah, sehingga jawabannya adalah mekanisme reaksinya terjadi, mekanisme controllingnya yaitu adalah zona reaksi, sehingga dari sini kan ketemu T per tau. Oh sorry, seper tau kan slope. Ya kan tadi dari rumus kan T per tau kan sebagai T-nya sumbu X, berarti seper tau adalah slope-nya, seper tau-nya adalah 1,0522, sehingga diperoleh tau-nya yaitu 1 dibagi 1,0522. Sehingga didapatkan nih 0,95 untuk tau-nya. Gini. Pada zona reaksi. Oke. Mungkin itu sudah sampai terakhir. Kenapa ada pertanyaan? Oke, ditanyakan untuk peserta, apakah ada pertanyaan mengenai nomor 5 ini? Ya, sepertinya sudah pada paham ya mengenai nomor 5. Mungkin untuk peserta di sini, sebelumnya ada yang ingin bertanya, namun sudah ke-skip, mungkin bisa ditanyakan kembali. Karena waktu Orange tutorialnya ini masih cukup lama, untuk peserta di sini silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai mata kuliah TRK 2 ini kepada Mas Ferry. Oke, ini ada yang raise hand dari Mbak Ayu Paramita. Silahkan, Mbak. Permisi Mas, mau nanya, tapi ini terkait yang di luar penjelasan tadi. Kalau misalkan di bab 18 itu kan kadang ada kayak soal-soal dia itu yang menuliskan kalau berapa persen inert gitu. Itu berarti nggak pengaruh ya Mas? Kalau inertnya itu cuma, atau pengaruh tapi di bagian apa gitu Mas? Dari gimana? Inner? Iya, kan kalau yang di bab 18 kan sering kayak keluar problem itu berapa persen inert gitu. Enggak kok. Kalau nggak pernah menjumpai ya soal inner. Bab 18 kan? Iya Mas.
Inert. Belum pernah nemu soalnya tipe soal yang gitu, yang ada inert. Emang dosennya siapa dosennya? Bu Arin, Mas. Bu Arin. Oh, gitu. Dulu Pak Firman nggak ada sih gitu. Ya belum pernah juga di bab 18. Yang sering dibahas tentang itu tilimodulus, terus tadi yang hitungan rejim itu. Kayak yang 1832 itu kan kayak sepertiga A, sepertiga B, terus sepertiga inert. Nah itu berarti kayak perhitungan gitu-gitu nggak pengaruh ya Mas? Inert, meskipun ada inert atau tidak itu. Sebentar. Benar. Harusnya sih enggak, cuma itu ya. Gas. Di sini ada faktor ekspansi nggak gas berarti? Pakai ya? Kan gas. Dulu di TRK 1 kan kalau reaksinya fase gas kan ada EA itu ya, epsilon. Iya. Di situ kan diperhitungkan, tapi kan inertnya kan nggak berubah, langsung masuk keluar kan sama, nggak bereaksi dia. Mungkin di situ ngaruhnya. Oh. Ya nggak pernah dikerjain. Inert. Katalis. Oh berarti ngaruhnya yang di awal saja Mas ya? Yang apa? Epsilon itu? Iya, epsilon itu. Oh. Kan epsilon kan rumusnya berarti saat terkonversi semua dikurangi mula-mula per mula-mula ya. Yang konversi sama dengan 0. Kan dibuat kayak itu dulu kan. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, tapi kan yang inert kan langsung turun semua, nggak ada yang bereaksi, langsung keluar sama. Cuma yang ABRS itu doang yang berubah. Oh baik Mas, paham. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Nah, untuk peserta yang lainnya nih, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, mungkin bisa kita cukupkan sesi Orange Tutorial mata kuliah TRK 2 bersama Mas Ferry hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Mas Ferry atas kesediaannya berbagi ilmu dengan kita semua, dan semoga ilmu yang telah Mas sampaikan tadi bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk join di Zoom meeting Orange Tutorial hari ini. Dan jangan lupa mengisi link absensi serta link
kuesioner yang telah dibagikan melalui chat box di Zoom. Dan juga ditunggu kehadiran Mas Mbak semuanya di acara OT yang akan datang, yaitu OTK 3 besok Minggu di jam yang sama. Dan semoga Mas Mbak sekalian di sini dilancarkan dan dimudahkan. Pastikan untuk selalu dijaga kesehatannya dengan makan teratur dan istirahat yang cukup. Akhir kata, saya Alia selaku pemandu acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas dan Ya, sama-sama. Mungkin dari Mas Ferry, apakah ada pesan? Recording stopped.